Aku mau nulis CV, kira-kira apa saja yang perlu aku perhatikan ya, biar CV-ku dapat lolos ke tahapan selanjutnya dalam proses rekrutmen? CV harus ditulis dengan penulisan yang benar, jika tidak CV kamu akan sulit dipertimbangkan oleh rekruter. Kamu juga akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kurangnya pengetahuan terkait penulisan CV dapat membuat kamu tidak dapat meneruskan ke tahapan selanjutnya ketika melamar pekerjaan. Jadi hal apa saja yang tidak boleh ditulis dalam CV? Tonton video ini jika kamu ingin mengetahui apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika menulis CV-mu. Video ini dapat membantu kamu untuk menghindari kesalahan dalam menulis CV, dan CV-mu dapat dipertimbangkan oleh perusahaan. Kamu juga bisa nonton video Minli yang ini, untuk mengetahui hal yang penting diketahui dalam menulis CV. Ingin tahu hal apa yang tidak boleh dilakukan dalam menulis CV? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas mengenai 5 hal yang tidak boleh dilakukan saat menulis CV. Menulis CV dapat menjadi skill tersendiri dalam melamar pekerjaan. CV adalah dokumen penting untuk menjelaskan tentang dirimu dan memperlihatkan kelebihan kamu yang dapat memberikan impact kepada perusahaan. Jadi kamu tidak boleh asal dalam menulis CV-mu. Kamu harus menulis sesuai dengan aturan penulisan yang baik dan bentuk CV yang disukai oleh para rekruter. Dalam menulis CV, ada hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan karena akan merugikan dirimu dan membuat kamu kesulitan mendapatkan kerja. Yuk simak penjelasan Minli supaya rekruter dapat tertarik ketika melihat CV-mu. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Saat menulis CV, perhatikan hal-hal ini agar CV-mu lebih baik. Ketika menulis CV, kamu tidak boleh menggunakan bahasa gaul atau slang word. Slang word atau bahasa gaul adalah bahasa sehari-hari yang biasanya digunakan ketika mengobrol dengan teman-temanmu. Bahasa seperti ini tidak cocok kamu gunakan ketika menulis CV. Sebab CV adalah dokumen yang formal, jadi kamu harus tulis dengan bahasa yang baku dan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika kamu menulis dengan bahasa gaul, perusahaan akan menganggap kamu tidak berniat menulis CV-mu dan terkesan tidak profesional. Contoh penulisan slang word adalah seperti ini, aku adalah orang yang gampang bergaul dan mau belajar, seharusnya kamu bisa menulis dengan kalimat yang lebih baku seperti, saya dapat beradaptasi dengan mudah dan memiliki keinginan untuk belajar. Kamu juga tidak boleh menulis dengan menyingkat tulisan. Menyingkat tulisan dapat membuat rekruter tidak dapat mengerti apa maksud dari tulisan kamu. Singkatan dapat membuat CV-mu terlihat tidak profesional dan sulit dibaca oleh perekrut. Selain itu, singkatan juga dapat menyebabkan kesalahan interpretasi dan kekeliruan dalam pemahaman kualifikasi kamu. Tidak semua singkatan yang kamu tulis dapat dimengerti oleh pihak lain, mungkin saja singkatan tersebut hanya dimengerti oleh kamu. Contohnya, kamu menulis background pendidikan kamu dengan S1BT di Universitas X. Sebaiknya kamu menulisnya dengan jelas dan nama sesungguhnya. Kamu bisa menulis Sarjana Bioteknologi di Universitas X. Ketika menulis bagian biografi, kamu tidak perlu menyertakan jenis kelamin dan usiamu. Hal ini dapat membuat kesan yang berlebihan dalam memberikan informasi tentang dirimu. Hal ini juga dapat membuat CV-mu terlalu panjang karena memakan banyak space yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk menulis hal lain terkait dunia profesionalmu. Kamu juga tidak perlu menulis data dirimu yang lain seperti status pernikahan dan tanggal lahir. Sebab bagian yang lebih rinci dari biografi dirimu akan ditulis di formulir pendaftaran kerja. Jadi ketika menulis bagian data dirimu cukup masukkan alamat, nomor telepon, email, dan akun LinkedIn-mu. Ketika masuk pada bagian pengalaman, kamu tidak perlu memulai setiap baris dengan sebuah tanggal. Tanggal waktu bekerja, berguna untuk menunjukkan kapan pengalaman itu terjadi dan berapa lama kamu bekerja di posisi tersebut. Namun tanggal tersebut bukan ditulis pada saat awal penjelasan, namun ditulis di samping kanan nama posisi kamu. Saat awal kamu menulis tentang pengalaman kamu, kamu bisa menulis nama perusahaan terlebih dahulu. Setelah itu di baris selanjutnya kamu dapat menyebutkan nama posisi di perusahaan itu. Setelah itu baru kamu dapat menyebutkan kapan tanggal efektif pekerjaan tersebut dilakukan. Ketika menulis CV, kamu juga tidak perlu menyertakan gambar. Contohnya seperti foto kamu atau gambar terkait pekerjaanmu tidak perlu dimasukkan dalam CV-mu. Hal ini akan memakan banyak space dalam CV-mu dan dapat membuat CV-mu menjadi berlembar-lembar.
CV-mu juga jadi tidak ATS friendly jika memasukkan fotomu. Kamu dapat memasukkan foto-foto terkait pekerjaanmu di file terpisah, seperti di portofolio atau lampiran. Itulah rekomendasi dari Minli, semoga bermanfaat agar kamu dapat memperbaiki CV-mu. Kalau kamu punya rekomendasi lain, silahkan tulis di kolom komentar ya Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Minli kali ini, jangan lupa cek video Minli yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Minli lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.